Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat kita semua. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perhitungan algoritma a priori dengan metode association pada data mining dengan studi kasus transaksi pada supermarket. Yang mana beranggotakan yang pertama ada Adek Rahmalia, Jihan Paradiba, Siti Fauzi Hanum dengan saya sendiri, dan Samsudin Tumanggor, dan Muhammad Irfan. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Mengenai latar belakang. Semakin berkembangnya persaingan dalam dunia bisnis, khususnya dalam industri supermarket, menuntut para pengembang untuk menemukan suatu pola yang dapat meningkatkan penjualan dan pemasaran barang di supermarketnya. Salah satunya adalah dengan pemanfaatan data transaksi. Pemanfaatan teknik data mining saat ini dapat membantu para pemilik bisnis untuk meningkatkan penjualan produk mereka. Salah satu teknik yang sangat dikenal adalah analisis asosiasi dan algoritma a priori. Next. Batasan masalah. Bagaimana menerapkan algoritma a priori ini menggunakan metode association rule dan mining dan data mining. Dengan cara menghitung support dan confidence dari sejumlah transaksi yang terjadi pada sebuah supermarket. Hasil yang ingin dicapai dari pembahasan ini yaitu mengenai membantu para pemilik bisnis untuk meningkatkan penjualan produk mereka dengan cara data pelanggan dapat dimanfaatkan sebagai masukan kepada pemilik bisnis untuk menentukan strategi penjualan bagi bisnis mereka. Next. Metode yang akan digunakan itu yang pertama ada algoritma a priori, merupakan proses ekstraksi informasi dari suatu database. Dilanjutkan dengan melakukan frequent item atau item set dan candidate generation dalam pembentukan asosiasi rule mining guna mendapatkan hasil nilai minimum support dan hasil nilai minimum confidence. Metodologi dasar dari algoritma a priori ini terdiri dari dua tahapan, yaitu ada tahapan analisis pola frekuensi tinggi dan tahapan pembentukan aturan asosiatif. Next. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Muhammad Irfan. Kepada Irfan, saya persilahkan. Yang pertama yaitu analisis pola frekuensi tinggi. Nilai support sebuah item diperoleh dengan rumus. Support A sama dengan jumlah transaksi mengandung A, dibagi dengan total transaksi. Sedangkan nilai support untuk dua item diperoleh dari rumus berikut. Support A gabung B sama dengan jumlah transaksi mengandung A dan B dibagi total transaksi. Selanjutnya pembentukan aturan asosiatif. Rumusnya yaitu confidence sigma item yang dibeli sekaligus dibagi sigma jumlah transaksi pada bagian antecedents. Pembentukan rute. Rule yang dipakai adalah jika antecedents dan Y adalah konsekuen. Yang kedua untuk antecedents boleh lebih dari satu unsur. Sedangkan untuk formula yang digunakan untuk penyelesaian tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama formula menghitung nilai support dan formula menghitung nilai confidence. Langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama, ubah data transaksi ke dalam bentuk tabular. Kita susun terlebih dahulu item yang kita beli dari daftar transaksi secara unik, tidak terdapat duplikat. Kemudian kita susun dalam bentuk tabel tabular
dan transaksi sebagai baris sedangkan item sebagai kolom. Angka 1 menerangkan bahwa terdapat pada transaksi dan angka 0 terdapat pada tabel transaksi. Yang kedua, menentukan nilai key item set yang memenuhi nilai support yang telah diberikan. Pada tahap ini kita akan melakukan interaksi di mana yang kita tentukan harus memenuhi nilai support yang telah diberikan. Pada interaksi pertama, kita akan menghitung nilai 1 pada item set menggunakan data transaksi tabular yang telah dibuat pada sebelumnya. Dan total transaksinya adalah 5. Sekian dari saya. Baiklah, selanjutnya akan saya sambung mengenai masuk ke interaksi pertama. Interaksi pertama. Ada iterasi 1, yaitu menyusun tabel item set pada tabel transaksi tabular. Yang kedua ada iterasi 2, yaitu masuk ke dalam tabel item set yang terpilih dan langsung melakukan kombinasi 2 item. Selanjutnya ada iterasi 3. Pada iterasi 3 ini kita mengacu pada pada 2 tabel item set yang terpilih, dan dari sini kita dapat mengkombinasikan 3 item. Caranya adalah menggunakan item 1 di mana jumlah K sama dengan 2 dengan rumus support A gabung B dan gabung C sama dengan jumlah transaksi mengandung A, B, dan C per total transaksi. Iterasi 4 menggunakan 3 tabel item yang terpilih untuk iterasi keempat ini. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke topik pembahasan kita mengenai studi kasus pada supermarket. Lanjut ke perhitungan Excel. Pada materi ini akan dijelaskan oleh rekan saya Samsudin. Kepada Samsudin saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk masalah yang pertama, nomor 1, di mana suatu supermarket mempunyai sejumlah transaksi seperti dalam tabel berikut. Ada di transaksi pertama, item pembelian ada roti, selai, mentega. Transaksi kedua itu ada item pembeliannya berupa roti, mentega. Transaksi ketiga ada item pembelian roti, susu, dan mentega. Transaksi keempat ada berupa item pembelian coklat, roti, susu, dan mentega. Untuk transaksi yang kelima itu ada item pembeliannya coklat dan susu. Kemudian bagaimana membuat association rule dari data tersebut dengan cara menghitung nilai support dan confidence menggunakan metode algoritma a priori dengan nilai minimum support sama dengan 0,3 dan confidence sama dengan 0,8. Untuk penyelesaiannya, yang pertama ada langkah-langkahnya. 1, ubah data transaksi ke dalam bentuk tabular. Susun terlebih dahulu item yang dibeli dari daftar transaksi yang ada. Item transaksi yang dibeli yaitu roti, selai, mentega, susu, dan coklat. Untuk bentuk tabularnya, transaksi yang pertama, item yang dibeli ada roti 1, selai 1, mentega 1, susu 0, coklat 0. Transaksi kedua ada item yang dibeli roti 1, selai 0, mentega 1, susu 0, coklat 0. Kemudian transaksi yang ketiga, item yang dibeli ada roti 1, selai 0, mentega 1, susu 1, coklat 0. Transaksi yang keempat, item yang dibeli roti 1, selai 0, mentega 1, susu 1, coklat 1. Dan transaksi yang kelima, ada item yang dibeli roti 0, selai 0, mentega 0, susu 0, dan coklat susu 1 dan coklat 1. Untuk jumlah transaksi ada 5 dan jumlah item yang dibeli pada roti ada 4, jumlah item yang dibeli pada selai ada 1, jumlah item yang dibeli pada mentega ada 4, jumlah item yang dibeli pada susu ada 3, jumlah item yang dibeli pada coklat ada 2. Kemudian yang kedua tentukan titik nilai K item set yang memenuhi nilai support yang telah diberikan di soal. Selanjutnya melakukan iterasi di sejumlah K item set yang harus memenuhi nilai support di soal. Dengan rumus support A sama dengan jumlah transaksi mengandung A dibagi dengan total transaksi.
Berikut adalah tabel 1, yaitu item set. Itu nomor 1 ada item roti, jumlah transaksi adanya 4, di mana nilai supportnya 0,8 didapat dari jumlah transaksi yang mengandung roti, yaitu ada 4 dibagi dengan 5. Bagaimana dengan 5? Mengapa bisa 5? Karena total transaksi adalah 5 biji. Kemudian begitu juga dengan selanjutnya, yaitu selai menghasilkan nilai support 0,2, mentega menghasilkan nilai support 0,8, susu menghasilkan nilai support 0,6, dan coklat menghasilkan nilai support 0,4. Item yang memenuhi minimum support adalah 0,3, di mana selai tidak memenuhi item yang memenuhi nilai support. Kemudian berikut ini item-item yang memenuhi ketentuan. Yang pertama ada roti dengan nilai supportnya 0,8, ada mentega nilai supportnya 0,8, ada susu nilai support 0,6, dan coklat nilai support 0,4. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf, saya kembalikan. Baik, terima kasih Samsudin. Untuk materi selanjutnya mengenai iterasi 2 itu akan dijelaskan oleh rekan saya, Adek Rahmalia. Kepada Rahmah, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan iterasi 2. Iterasi 2 kita cari dari tabel 1 item set terpilih. Di mana tabel 1 itu itemnya ialah ada roti, mentega, susu, coklat. Jumlah transaksi 4432 dan nilai supportnya sebagai berikut. Selanjutnya kita cari kombinasi 2 itemnya. Didapat kombinasinya ada 6 item. Yang item pertama ialah roti susu, item kedua roti susu, item pertama roti mentega, item kedua roti susu, item ketiga roti coklat, item keempat mentega susu, item kelima mentega coklat, dan item keenam ialah susu coklat. Langkah selanjutnya ialah menghitung nilai support masing-masing item, di mana rumusnya ialah jumlah transaksi mengandung A dan B per total transaksi. Item pertama ialah roti mentega. Di sini kita buat tabel transaksinya, yaitu transaksi 1, item yang dibeli roti 1 dan mentega 1, dan nilai transaksi 2 itemnya bernilai yes. Begitu juga dengan transaksi 2, roti 1, mentega 1, nilai transaksi 2 itemnya yes. Transaksi 3, item yang dibeli roti 1, mentega 1, nilai transaksi 2 itemnya bernilai yes. Selanjutnya transaksi 4, item yang dibeli roti 1, mentega 1, transaksi 2 item bernilai yes. Selanjutnya transaksi 5, di mana item yang dibeli roti sama dengan 0, mentega 0, maka transaksi 2 item bernilai no. Jumlah transaksi 2 item adalah 4, di mana dapat 4 karena transaksi 2 item yang bernilai yes ada cuman hanya 4 transaksi, dan transaksi kelima tidak termasuk ke dalamnya. Maka nilai support didapat adalah 0,8. Dari mana 0,8? Dari jumlah transaksi 2 item dibagi total transaksi, yaitu 4 dibagi 5 sama dengan 8. Begitu juga dengan item-item selanjutnya, yang 6 item tadi, cara mencarinya sama. Sehingga kita dapatkan tabel di bawah ini. Maka didapat tabel 2 item set sebagai berikut. Item roti mentega, jumlah transaksinya 4, nilai supportnya 0,8. Item roti susu, jumlah transaksinya 2, nilai supportnya 0,4. Item roti coklat, jumlah transaksinya 1, nilai supportnya 0,2. Item mentega susu, jumlah transaksinya 2, nilai supportnya 0,4. Item mentega coklat, jumlah transaksinya 1, nilai supportnya 0,2. Dan item susu dan coklat, jumlah transaksinya 2, nilai supportnya 4. Di mana dari soal bahwa item harus memenuhi nilai support minimum
0,3. Maka item nomor 3 dan item nomor 5 tidak termasuk ke dalam tabel 2 iterasi. Sehingga tabel 2 iterasi sebagai berikut. Yang masuk hanya item roti mentega, roti susu, mentega susu, dan mentega dan susu coklat. Demikian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Rahma. Materi selanjutnya mengenai iterasi ketiga akan disampaikan oleh rekan saya, Jihan Paradibah. Kepada Jihan, saya persilakan. Baiklah, berikutnya adalah iterasi 3. Berikut adalah tabel 2 item set terpilih, yaitu roti mentega, roti susu, mentega susu, dan susu coklat. Jumlah transaksinya yaitu 4, 2, 2, dan 2. Nilai support yang didapat yaitu 0,8, 0,4, 0,4, dan 0,4. Langkah selanjutnya adalah mengkombinasikan 3 item. Item yang dikombinasi ada 3, yaitu roti, mentega, dan susu. Kenapa hanya ada 3 item, yaitu roti, mentega, dan susu dapat dilihat pada tabel di sebelahnya. Hanya roti yang memiliki awalan yang sama sehingga dapat dikombinasikan. Berikutnya adalah menghitung nilai support dari 3 item. Rumusnya ialah support A digabung B gabung C sama dengan jumlah transaksi mengandung A, B, dan C dibagi total transaksi. Berikut tabel item roti, mentega, dan susu untuk menghitung nilai support. Transaksi pertama item yang dibeli yaitu roti 1, mentega 1, susu 0. Transaksi 3 itemnya yaitu 0. Transaksi kedua roti 1, mentega 1, susu 0. Transaksi 3 itemnya 0. Begitupun dengan transaksi berikutnya sampai transaksi kelima. Jumlah transaksi 3 item yaitu 2 karena yes-nya 2 dan nilai support yang didapat yaitu 0,4. Sehingga tabel 3 item set sebagai berikut, yaitu itemnya ada 3 yaitu roti, mentega, dan susu. Jumlah transaksinya 2 dan nilai supportnya 0,4. Tabel iterasi 3 yang didapat yaitu roti, mentega, dan susu. Jumlah transaksinya 2 dan nilai supportnya 0,4 yang telah memenuhi minimum nilai support. Berikutnya adalah iterasi keempat. Tabel 3 iterasi terpilih, yaitu itemnya roti, mentega, dan susu. Jumlah transaksinya 2, supportnya 0,4. Langkah selanjutnya adalah mengkombinasikan 4 item. Tapi di sini tidak ada yang dikombinasikan karena tidak bisa dibuat lagi. Oleh karena itu, iterasi dihentikan. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Jihan. Pembahasan terakhir mengenai asosiasi yang akan dibahas langsung oleh rekan saya, Rahma. Kepada Rahma, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan mengenai asosiasi. Setelah kita melakukan iterasi-iterasi dari sebelumnya, maka aturan asosiasi kita dapat berdasarkan dari tabel 2 item set dan tabel 3 item set terpilih. Rumus yang kita gunakan ialah jumlah item yang dibeli sekaligus dibagi jumlah transaksi pada bagian antecedent, di mana didapatkan himpunan frekuensi item set atau FK sebagai berikut. F2 item-itemnya ialah roti mentega, roti susu, mentega susu, susu coklat. F3 itemnya ialah roti mentega susu. Selanjutnya kita masuk ke aturan asosiasi pada 2 item set. Di sini terlebih dahulu kita membuat rule-rule-nya dari masing-masing item tadi. Salah satu rule-rule-nya yang akan saya jelaskan ialah jika membeli roti, maka membeli mentega.
Sebelumnya sudah didapat nilai-nilai jumlah A dan B dan jumlah A-nya, maka langsung saja kita masukkan. Di sini jumlah A dan B-nya 4, jumlah A-nya 4, maka nilai confidence-nya 1. Dari mana kita dapat nilai confidence? Dari jumlah item yang dibeli sekaligus atau sigma A dan B dibagi jumlah transaksi pada bagian antecedent atau sigma A. Hasilnya ialah 1. Begitu juga dengan rule selanjutnya. Masuk di aturan asosiasi 3 item set. Dari item tersebut, kita mendapatkan rule-nya, salah satunya ialah jika membeli roti dan mentega, maka membeli susu. Cara mencari nilai confidence-nya sama seperti aturan asosiasi 2 item set di atas tadi, di mana didapat nilai confidence-nya 0,5 dari jumlah A dan B dibagi jumlah A. 2 dibagi 4, hasilnya 0,5. Langkah selanjutnya ialah asosiasi final. Nilai yang digunakan adalah aturan yang memiliki nilai confidence besar sama dengan 0,8 yang telah ditentukan dari soal. Maka rule yang dapat kita pilih ialah jika membeli roti, maka membeli mentega. Jika membeli mentega, maka membeli roti. Jika membeli coklat, maka membeli susu. Jika membeli roti dan susu, maka membeli mentega. Dan jika membeli mentega dan susu, maka membeli roti. Nilai support masing-masing rule tersebut sudah kita dapat sebelumnya, yaitu 0,8, 0,8, 0,4, 0,4, 0,1. Nilai confidence-nya juga sudah kita dapat, ialah 1, 1, 1, 1, 1. Selanjutnya ialah kita mencari nilai support dibagi confidence, di mana untuk rule jika membeli roti maka membeli mentega, dapatnya 0,8 dari nilai support 0,8 dikali nilai confidence 1, hasilnya 0,8. Begitu juga dengan rule selanjutnya untuk mencari nilai support dan confidence. Langkah selanjutnya ialah aturan asosiasi. Aturan yang digunakan adalah aturan memiliki hasil paling besar dari perkalian nilai support dengan nilai confidence yang telah ditentukan, yaitu 0,8. Maka kita dapat yang pertama, jika membeli roti maka membeli mentega, dan jika membeli mentega maka membeli roti. Di situ karena nilai supportnya 0,8 sesuai dengan ketentuan di soal. Sehingga kita sudah mendapatkan aturan asosiasinya. Nanti di sini aturan tersebut dapat diimplementasikan oleh si pemilik toko dengan meletakkan item roti dan mentega secara berdampingan, agar si pembeli nantinya dapat membeli kedua item set tersebut. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan saya semuanya. Berakhir pembahasan tadi, maka berakhir pula diskusi kita pada sore hari ini. Saya selaku moderator undur diri, mohon maaf apabila ada kekurangan. Selama berjalannya proses diskusi ini, saya akhiri. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.